Pemirsa, polisi tengah menangani kasus pembunuhan menghebohkan dengan tersangka seorang siswi SMP berusia 15 tahun. Tersangka sendiri yang melaporkan perbuatannya ke polisi dan mengaku puas setelah melampiaskan hasratnya membunuh. Remaja pembunuh anak berusia 5 tahun yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dipindahkan dari Polres Metro Jakarta Pusat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kombes Pol Heru Novianto, Kapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan rencananya tim dokter dan psikiater akan memeriksa psikologis remaja berusia 15 tahun tersebut. Tersangka akan menjalani serangkaian tes kejiwaan selama beberapa hari ke depan. Jadi hari ini kita mengirim tersangka ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk malam ini diobservasi. Sedangkan untuk pemeriksaan dokter psikologi dan psikiater itu baru dilaksanakan besok pagi. Dan pelaksanaan pemeriksaan ini kami yakin tidak sebentar. Tidak sejam 2 jam, dokter pasti akan minta waktu yang cukup lama karena untuk menganalisa penyakit atau psikologi ini pastinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar saja. Karena kesehariannya dari siang, pagi, sore itu dokter nanti yang akan menentukan. Gitu, Tisa. Kepolisian merasa perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka untuk mendalami kasus ini. Terlebih, pelaku tidak merasakan penyesalan setelah menyerahkan diri ke kepolisian pada hari Jumat lalu. Bahkan pelaku mengaku puas setelah melampiaskan hasrat membunuh yang dirasakannya. Ini anak kecil, awalnya polsek kurang percaya, tapi setelah kita koordinasi dengan Baris Jakarta Pusat, dicek ternyata memang betul. Di dalam lemari ditemukan ada mayat, anak sesuai dengan cerita dari anak. Nah, ini sementara masih kita lakukan pendalaman. Ya, karena ketentuan memang perbedaannya anak di bawah umur, perlakuannya pun beda dengan orang dewasa. Ada aturan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang sistem peradilan anak. Ya, mengenai kondisi kejiwaan dari tersangka NF ini kami mendapatkan informasi terbaru, pernyataan terbaru dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini berkaitan dengan masalah tindakannya. Apakah dia memenuhi unsur-unsur dapat bertanggung jawab terhadap kasus yang dia lakukan. Ya, justru itu yang kita sedang observasi itu. Adakah tanda-tanda gangguan jiwa, adakah tanda-tanda psikopatologi, atau apakah gejala gangguan jiwa yang dialami oleh terperiksa. Yang dibutuhkan itu maksimal 14 hari kerja. Ya. Apa saja yang harus dilakukan? Maksudnya rangkaian? Observasi ini apa saja? Apakah ada tes? Ya, tekniknya sama seperti pekerjaan psikiater lainnya ya, pemeriksaan seperti sesuai dengan kaidah kedokteran. Ya, jadi tadi yang sudah dikatakan bahwa ada memang dibutuhkan, ya memang kita tim dalam hal ini ada dari dari dokter psikiaternya itu juga tim, dari psikolognya juga, dari dokter spesialis lainnya pemeriksaannya. Dokter ini memang mereka dari mana saja sih tim ini? Kita di sini kan mempunyai instalasi psikiatri forensik. Dalam hal ini pekerjaannya memang kerjasama dengan yang lain-lainnya. Jadi dalam penyusunan, dalam hal ini kasus ini penyusunan visum et repertum psikiatrikum ini ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Dia dirawat di gedung tanya kepada humas saya kalau ya, karena satu ruangan tentu kita perlu isolasi lah, karena kan kasus ini kan tentu bukan di ruangan yang biasa, ruang yang khusus untuk psikiatri forensik. Sampai siang ini kabarnya bagaimana? Kita baru pemeriksaan tahap awal. Ya, jadi baru pemeriksaan ya masih awal. Apa Bu yang awal pemeriksaan? Ya sama, mulai ya kita pendekatan sebagai antara dokter dan terperiksa atau dalam hal ini ya pasien gitu.
Berarti dilakukan pendekatan, kan tadi ada tim dokter begitu ya Bu, berarti keseluruhannya diperkenalkan begitu ke si anak? Ya enggak lah, satu persatu. Kalau semuanya dikenalkan rame-rame belum tentu. Anak ini kan kalau misalnya dikerubutin rame-rame juga ya nggak seperti itu ya, satu persatu membuat orang nyaman. Ke dokter kepada tim artinya secara dialog dia terbuka terhadap segala hal gitu, atau justru malah tertutup? Ya enggak, awal ini tentu tidak semua kita tanyakan secara langsung ya, jadi perlahan-lahan karena pertanyaan yang bertubi-tubi juga membuat orang nggak nyaman ya, jadi mungkin nanti dia jadi kurang kooperatif. Sekarang sih masih kooperatif. Ini kan kami juga sedang menayangkan kepada pemirsa nih, untuk sebelumnya di sini memang sudah pernah menangani kasus semacam ini, kasus kejiwaan terhadap anak dengan kasus yang mungkin mirip begitu atau di sini kita melayani ya semua kasus ya. Jadi dalam hal ini Sentra Visum ini kita salah satu dari bagian kita psikiatri forensik. Dalam hal ini kita menangani semua kasus. Jadi kasus untuk dewasa, kasus untuk anak-anak, ada KDRT dan sebagainya. Berarti sebelumnya kalau anak-anak ini apakah ada perlakuan yang berbeda dengan menangani pasien yang mungkin sudah dewasa? Tentu anak itu ya biasanya harus ada pendampingan ya. Kalau misalnya pada orang dewasa kan dia bisa bertanggung jawab sendiri, tapi kalau misalnya pada anak-anak ya tentu ada pendampingan. Tadi dokter bilang katanya kurang lebih begitu ya lama waktu observasi ini 2 minggu atau 14 hari. Apakah waktu itu juga sama jika memang pasiennya itu pasien yang bukan anak lagi begitu? Sama. Selama 2 minggu itu apakah setiap hari akan melakukan tes dari pagi hingga malam atau seperti apa dok? Mungkin teknisnya bisa lebih dijelaskan lagi. Iya, nggak dari pagi sampai malam lah ya, tentu disesuaikan karena kan setiap orang ditanya kalau misalnya dia sudah tidak menjawab lagi atau misalnya ada waktu tertentu, tidak selalu dari pagi sampai sore sampai malam gitu ya, enggak lah. Namun tes apa sih dok yang bisa memastikan apakah anak ini mengalami gangguan jiwa atau tidak? Bukan, jadi gini, kita ini dokter ya, jadi dokter itu memeriksa juga mempunyai yang disebut diagnosa pada pasien ini. Nah, diagnosa itu tentu pemeriksaan itu dari wawancara psikiatri, dari pemeriksaan status mentalnya, itu sudah ada terstruktur dan sudah ada di dalam status yang kita akan ikuti gitu. Jadi nggak selalu periksanya seperti apa ya, seperti kita ke dokter yang lain lah, periksanya seperti itu. Dok, mungkin ini untuk pemirsa juga untuk langkah antisipatif gitu ya, untuk mengantisipasi hal semacam ini, ada yang ingin disampaikan nggak dok? Maksudnya? Untuk misal kasus kejiwaan seperti ini yang mungkin bisa dialami oleh anak begitu, dari dokter yang mungkin spesialis kejiwaan. Untuk penanganannya, penanganan secara umum masyarakat yang mengetahui gejala-gejala kondisi himbauannya untuk kondisi melihat kondisi anak-anak yang seperti ini begitu, penanganannya seperti apa? Apakah langsung dibawa langsung ke rumah sakit atau seperti apa? Ya, jadi setelah kasus ini terjadi kan memang kita ada tindak lanjutnya ya. Jadi memang tindak lanjutnya itu adalah anak ini kan dievaluasi sesudah evaluasi kesimpulannya sudah disampaikan kepada penyidik, tentu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut apakah anak ini akan diapakan gitu loh. Jadi bukan sekedar sesudah pelaksanaan pemeriksaan udah selesai ya sudah gitu loh.